Ada Biman Foundation juga, ada apa lagi, selain 2 tersebut ada banyak lagi intinya. Intinya kalau misalkan teman-teman udah ada di sana, insya Allah akan banyak beasiswa-beasiswa yang bisa dimasuki gitu. Kalau dari IPB sendiri sama kayak UI, karena kan top universitas Indonesia ya, sama ada dari beasiswa IPB-nya sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik terkait dengan beasiswanya, itu bisa langsung ke Instagramnya beasiswa IPB. Nah, di situ ada banyak dari beberapa Bank Indonesia, Bank BTN, Bank BSI, ada juga sama kayak UI, ada di rumah kepemimpinannya juga. Tapi yang paling banyak nih, yang paling banyak didapat sama mahasiswa IPB itu beasiswa unggulan. Itu udah bisa dari semester 1. Kalau teman-teman punya IPK, itu bisa langsung apply dan lebih mudah di beasiswa unggulan. Mungkin itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Pototano. Bersama saya, Naila Argasa Fitri yang akan memandu kalian pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang penting banget nih teman-teman. Dari Universitas Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. Dengan Kak Zilalin Nasmi dan Kak Salama. Halo, gimana kabarnya Kak hari ini? Iya. Nah, jadi hari ini teman-teman kita akan berbagi informasi dan tips untuk gimana sih caranya masuk ke 2 universitas top Indonesia ini, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langsung aja nih Kak. Jalur masuk apa yang kakak ambil untuk bisa diterima nih di UI atau IPB, dan menurut kakak apa kunci sukses terpenting dari jalur tersebut? Oke, ini mau mulai dari Kak Zila dulu atau dari Kak Sal? Dari mana aja dulu? Oke, mungkin dari Kak Sal dulu aja. Iya, Oke, mungkin kalau dari Kak Salma tersendiri itu adalah jalur masuk SNBP, jalur masuk seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi apa tips kesuksesan yang ada di jalur itu? Yang pertama, intinya harus mempersiapkan nilai rapot terbaik dari kelas 10, 11, dan 12 hingga diraih. Nanti kesuksesannya itu berada di akhir pengunjung. Setelah menghitung nilai rapot 5 semester itu, dilihat ke university yang cocok. Nah, selanjutnya, selain beasiswa KIP kuliah dan beasiswa kerja sama Pemda KSB, program beasiswa apa nih yang paling direkomendasiin dan sering didapatin oleh mahasiswa perantauan di UI atau IPB nih Kak? Oke, kalau misalkan dari UI itu sendiri ada namanya scholarship Universitas Indonesia. Di situ ada banyak kita kerjasama beasiswa-beasiswa lainnya dengan perusahaan-perusahaan. Mungkin bisa diambil contoh, ada juga dari Tanoto, ada dari Unilever, dan bukan hanya kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, tapi ada juga kerjasama dengan yayasan. Misalnya ada rumah pimpinan, ada Biman Foundation juga, ada apa lagi, selain 2 tersebut ada banyak lagi intinya. Intinya kalau misalkan teman-teman udah ada di sana, insya Allah akan banyak beasiswa-beasiswa yang bisa dimasuki gitu. Dan dari IPB? Ya, kalau dari IPB sendiri sama kayak UI, karena kan top universitas Indonesia ya, sama ada dari beasiswa IPB-nya sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik terkait dengan beasiswanya, itu bisa langsung ke Instagramnya beasiswa IPB. Nah, di situ ada banyak dari beberapa Bank Indonesia, Bank BTN, Bank BSI, ada juga sama kayak UI, ada di rumah kepemimpinannya juga. Tapi yang paling banyak nih, yang paling banyak didapat sama mahasiswa IPB itu beasiswa unggulan. Itu udah bisa dari semester 1. Kalau teman-teman punya IPK, itu bisa langsung apply dan lebih mudah di beasiswa unggulan. Mungkin itu deh. Nah, itu dia teman-teman, bagi yang tertarik mau masuk IPB atau UI bisa dicek untuk IPB itu di Instagram beasiswa IPB. Oke. Nah, selanjutnya khusus beasiswa kerja sama Pemda KSB nih Kak. Apa sih persyaratannya dan bagaimana memastikan prosesnya itu transparan gitu Kak? Oke, dari Kak Zila. Mungkin dari saya lebih dulu ya. Jadi kemarin kita pernah diskusi nih sama Pemda, sama Bupati juga, saya dan Kak Sal. Nah, kemudian dari Pemda dan dari Bupati juga menyampaikan akan launching beasiswa tahun depan buat siswa-siswi terbaik se-KSB gitu. Nah,
kemungkinan transparansinya besar karena kami juga Iya. dari HWSB akan kawal itu dengan baik, jangan sampai ada ordal. Pokoknya kita usahakan yang terbaik buat teman-teman dari siswa-siswa terbaik di KSB gitu. Untuk persyaratannya masih dikaji ya, masih dikaji di Dinas Pendidikan dan tim pengkajian lainnya. Belum bisa kami sampaikan sekarang karena akan disosialisasikan langsung oleh Pemda dan Bupati. Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari Kak Sal. Oke, benar yang dikatakan oleh Kak Silal, kami belum bisa menyampaikan cara-cara persyaratannya bagaimana. Intinya akan launching di 2026 di 6 universitas. Ada UI, ada IPB, ada dari UGM, ada dari ITB, ada dari UTS, dan ada dari UNER juga gitu. Intinya nanti kita akan bersama-sama ya Kak. Karena kita udah berdiskusi dengan Bupati juga, dengan Kepala Bapeda juga, insya Allah kita akan sama-sama mengkaji apa yang terbaik dan apa yang diinginkan oleh siswa-siswi KSB supaya bisa berkuliah di Universitas Indonesia dan di IPB seperti itu. Oke. Nah, terakhir nih ya, udah mau selesai aja nih gitu. Iya. Nah, satu tips paling ampuh dan praktis nih bagi siswa Sumbawa Barat agar bisa bersaing dan lolos di universitas top Indonesia tuh gimana sih Kak? Oke, mungkin dari saya sendiri ya Kak Silal. Mungkin kalau dari saya sendiri itu awalnya tidak pernah ada kepikiran untuk tidak kuliah. Karena ya dengan finansial kita ya, kita berasal dari daerah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan niat dan tekad sudah kita bulatkan bersama-sama, sembari dengan doa dan usaha, ya kayak gini. Iya, Kasal sekarang udah ada di Universitas Indonesia. Wah, keren gitu. banget. Karena tentunya kayak kalau dengan doa dan usaha, finansial akan kalah. Betul. Apapun itu, karena yang pertama yang Kak Sal pikirkan sebelum ke sana itu adalah finansial Kak Sal. Tapi sembari dengan berjalannya terus ikatan doa dan usaha, sekarang Kak Sal udah di Universitas Indonesia. Masya Allah, keren banget. Nah, teman-teman, jadi finansial itu bukanlah satu-satunya alasan yang menghentikan kalian untuk ingin kuliah gitu teman-teman ya. Jadi terus semangat dan gapailah apa yang ingin kalian gapai. Oke? Nah, kalau dari saya sendiri, pengalaman pribadi, ini kan saya dulu juga sama tuh tantangannya pasti di finansial. Kebanyakan orang-orang KSB itu kan pasti, aduh berat nih kalau ke Jabodetabek, uangnya banyak gitu. Nah, karena saya tahu saya punya keterbatasan di situ, dari kelas 10 saya sudah giat gimana caranya biar naikin nilai terus. Pokoknya nilai rapot saya harus naik. Nah, selain ikut di nilai rapotnya yang diusahain, kita ikut banyak olimpiade, lomba karya tulis, lomba debat, pokoknya lomba apa aja yang ditawarin sama sekolah saya ambil kesempatannya. Saya nggak bisa, saya coba untuk bisa gitu. Nah, kalau di universitasnya nih Kak, takut banget kalau masuk UI, masuk IPB nanti saingannya berat Kak, dapat nilainya susah. Nah, tipsnya cari temen yang pertama yang semisi sama kita. Terus yang kedua, cari mentor. Jadi kan pasti ada kakak-kakak tingkat yang hebat tuh. Nah, diikutin jejaknya, dia di organisasi apa, kita ikutlah ke organisasi itu. Saya sering tuh mepet-mepet ikut organisasi ini buat kenal sama kakak tingkat ini. Akhirnya dikenalin ke dosen. Akhirnya nanti kita jadi asisten dosen, kita dipermudah skripsinya gitu. Pokoknya jangan sampai sendiri, pastiin bisa cari teman. Jadi pentingnya komunikasi juga. Dan satu lagi ya tambahan, cari informasi sebanyak-banyaknya. Kayak rajin kan udah ada teknologi sekarang nih, buka semua website. Kayak tadi saya bilang ada beasiswa IPB, coba dicek beasiswa IPB itu gimana gitu. Websitenya IPB dicek, websitenya UI dicek, pokoknya mandiri gitu. Pasti bisa, pasti ada jalannya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi komunikasi juga sangat penting ya untuk bekal kalian nanti untuk berkuliah di universitas top ini gitu loh. Nah, itu dia seputar tips dan informasi cara untuk mendapatkan beasiswa di 2 kampus top Indonesia. Sampai jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya bersama para narasumber hebat lainnya. Saya Naila Arga Safitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.